Nah, ini sudah ya. Jadi saya udah nerangin tentang smart city, saya nerangin tentang model smart city berdasarkan akademis, peraturan dan kondisi lapangan. Finally, secara cepat saya mau nerangin 8 mispersepsi smart city di Indonesia. Teman-teman punya wawasan. Ya, ini gabungan dari banyak yang saya dapatin. Saya senang sharing ke teman-teman. Ada 8 mispersepsi, sesuatu yang dianggap benar, tapi benernya nggak benar. Ya, apa itu? Pertama, mispersepsi pertama. Banyak di Indonesia menganggap smart city itu sama dengan SPBE atau e-government, padahal enggak. Padahal e-government itu hanyalah bagian dari smart city. Jadi kalau kita lihat pada model smart city-nya Kemenkominfo tadi, ada smart governance, branding, ekonomi, living, society, environment. SPBE itu baru smart governance. Ya, smart city itu diimplementasikan oleh pemangku kepentingan kota, 5 pihak, bukan cuma Pemkotnya aja, bukan cuma Pemdanya aja. Tapi SPBE penanggung jawabnya adalah Pemdanya. Sehingga anggarannya, kalau SPBE anggarannya dari APBD. Tapi kalau Smart City anggarannya enggak hanya dari APBD, dia juga dari CSR, dia juga dari dana masyarakat. Ya. Sehingga pimpinan daerah kalau di SPBE kekuatannya mutlak, dia bisa maksa. Ya, karena pakai anggaran APBD dan pelaksananya adalah OPD atau dinas. Tapi kalau Smart City, pimpinan daerah nggak bisa maksa. Karena dia seperti orkestra, dia harus menggerakkan pemangku kepentingan untuk ikut membangun bersama, kolaborasi. Ya, sekali lagi berbeda ya, e-government dengan atau SPBE dengan smart city. Smart city itu lebih luas karena bicara kota ya, atau wilayah perkotaan. SPBE bicara OPD atau pemkotnya aja. Oke. Mispersepsi kedua teman-teman. Master Plan Smart City sama dengan arsitektur SPBE. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum atau pernah mendengar kata-kata arsitektur SPBE, itu beda. Jadi makanya kalau ada Pemkap Pemkot, Pak saya mau bikin arsitektur SPBE, Pak saya mau bikin Master Plan Smart City gitu ya. Nah, itu dua dokumen yang berbeda. Master Plan Smart City itu perencanaan untuk membangun Smart City. Arsitektur SPBE itu detail perencanaan untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Master Plan Smart City itu panduannya ada 3, kalau sekarang ada 4 bahkan, karena ada buku yang keempat itu Quick Win. Ya, kalau arsitektur SPB itu ada 6, minimal ada 6 buku, ada arsitektur layanan, arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Kalau saya biasanya kalau membuat master plan smart city itu saya merekomendasikan untuk sekalian membuat arsitektur SPBE, sehingga nanti di bagian perencanaan smart governance itu arsitekturnya sudah include arsitektur SPBE, tapi biayanya gede juga ya untuk bikin dua itu. Oke, ini mispersepsi kedua. Jadi ada dua dokumen yang selama ini dianggap sama padahal berbeda. Oke, langsung ya, yang mispersepsi ketiga ya. Smart City itu disamakan dengan comment center plus website. Ya, ini beberapa daerah kalau teman-teman tanya atau saya dulu pernah diwawancara KPK tanya sama saya, Pak, kok benarkah Smart City itu sama dengan comment center? Kenapa sih, Mbak, kok tanya gitu? Iya, beberapa daerah itu kalau saya tanya mana buktinya Smart City, saya ditunjukin comment center. Dan comment centernya hanya dipakai untuk nerima rapat. Ya, padahal comment center itu tadi saya katakan harus untuk manajemen layanan kota sesuai PP 59. Jadi harus jadi 24 jam 7 hari untuk pusat tanggap darurat dan pusat penerimaan laporan permintaan layanan kota. Ya. Jadi kalau smart city hanya ditunjukkan dengan website dan comment center itu bukan smart city ya teman-teman. Gitu. Smart city kalau salah satu yang untuk memenuhi smart city harusnya comment center tadi dimanfaatkan untuk pusat cepat tanggap darurat dan pusat permintaan layanan kota. Oke. Nah, ini mispersepsi ketiga dan bagaimana membenarkannya. Mispersepsi keempat. Smart city dianggap hanya teknologi. Wah, jadi kalau kita bicara smart city, oh udah ini aja deh. Kita sediain tempat sampah yang ada sensornya, kita sediain lampu yang bisa mati hidup kalau orang liwat gitu ya. Jadi selalu ngomongin tentang teknologinya aja. Padahal tadi sudah saya katakan, smart city itu menurut PP 59 dan
konsep yang saya convince-kan ke teman-teman, smart city harus 3I, inovasi, teknologi, kolaborasi. Ya, inovasi, teknologi, kolaborasi. Contoh, dalam mengatasi sampah, bukan dengan, gimana cara mengatasi sampah? Gampang Pak, ngatasi sampahnya pakai sensor sampah aja, pakai CCTV. Nggak akan nyelesain sampah. Tapi di satu daerah, ini ada yang dengan mengatasinya tadi, inovasi, teknologi, kolaborasi. Apa itu? Di satu daerah, satu kota kabupaten di Indonesia, itu jaringan sungainya kan banyak sampah tuh. Nah, dia pakai inovasi teman-teman. Caranya tidak dengan menyuruh dinas lingkungan selalu membersihkan, karena kalau dinas lingkungan diminta untuk selalu membersihkan, itu nggak akan selesai-selesai. Ya, nggak akan selesai-selesai, karena apa akan buang sampah situ lagi, buang sampah itu. Maka di kota kabupaten itu caranya adalah dengan mengangkat keluarga miskin, ya, untuk setiap 5 kilometer di sungai itu diangkat satu keluarga miskin untuk menjadi petugas sampah kebersihan, petugas kebersihan sungai itu. Loh, emang apa Pak keuntungannya? Keuntungannya adalah kalau yang bersihin itu warga setempat, dikenal oleh orang-orang yang biasa buang sampah di situ, maka dia akan nggak enak untuk buang sampah. Gitu ya. Dan yang kedua, dia akan bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga miskin tadi. Nah, lalu kemudian dia menyediakan tempat-tempat sampah di sepanjang sungai. Ya, tetap ya. Jadi bukan hanya petugasnya, tapi tempat sampah itu. Nah, sesudah itu tempat sampah disediakan, pengambilan sampah diintensifkan, yang jadi petugasnya adalah warga di situ, ya. Baru kita pakai CCTV. Jadi di situ dikasih tulisan peraturan juga, peraturan daerah, bahwa siapa yang kedapatan buang sampah itu didenda 2 juta. Kasih tulisan itu. Nah, di balik tulisan itu ada tulisannya lagi. Barang siapa yang bisa menangkap basah orang yang membuang sampah sembarangan, dapat hadiah 2 juta. Dari mana 2 jutanya? Ya dari yang membuang sampah tadi. Jadi Pemdanya itu cerdas. Dia nggak perlu ngeluarin duit. Duitnya dari yang ketangkap tadi. Sehingga sama-sama menguntungkan. Orang juga termotivasi nangkap pembuang sampah. Orang yang buang sampah juga takut untuk buang sampah. Karena dia harus ngasih duitnya ke pemerintah. Pemerintah ngasih lagi ke yang nangkap tadi. Loh Pak, kalau gitu bisa dong, caranya gini, saya buang sampah ketahuan, ya kan, nanti yang laporin anu aja, apa, negosiasi aja gitu ya, atau saudara saya, toh duitnya balik lagi ke saya. Enggak juga ya kan, malu juga udah ketangkap dah ini. Nah itu strateginya, baru terus kemudian pasang CCTV. Nah CCTV-nya ada yang CCTV beneran, ada yang CCTV dummy. Ya, yang beneran itu sama Pak Lurah bisa dipantau. Nah, ini udah mulai masuk teknologi nih. Saya tadi ngomong semua kan sosial dulu ya, social capital, inovasi yang sifatnya basic, baru ngomongin teknologi, pakai CCTV, baru pakai teknologi yang apa, traktor untuk pengambil sampah, baru pakai penyaring, baru pakai kapal penyedot sampah. Nah, jadi pesan saya teman-teman, smart city itu bukan langsung jumping ke higher top dari teknologi, jangan. Indonesia itu kekuatannya dari social capital. Ya, ini gimana solusinya yang bisa sustain, melibatkan masyarakat, melibatkan dari pentahelik, pemangku kepentingan kota tadi. Nah, lalu tetapkan peraturan, lalu pakai alat apa. Nah, teknologi ini yang kita unggah dari teknologi yang basic sampai teknologi yang IT. Gitu ya teman-teman, ini contoh cerita smart city itu bukan hanya teknologi, seharusnya inovasi, teknologi, kolaborasi. Ya, karena di Indonesia kekuatannya adalah social capital. Ya, jadi sekali lagi smart city itu adalah inovasi proses dan layanan yang dimungkinkan dengan kolaborasi dan dengan teknologi. Nah, lalu mispersepsi kelima. Apa itu? Smart city hanya disusun konsultan IT ya. Ini buat teman-teman computing ya. Mungkin sering dapat proyek bikin master plan smart city. Teman-teman, in my experience ya, mendampingi dari master plan smart city, nggak cukup kita sebagai konsultan smart city. Kita butuh bantuan orang lain. Karena tadi ada 5 dimensi yang lain,
Ada 6 dimensi, dan itu bukan ilmu-ilmu kita. Ilmu kita itu ilmu tool untuk untuk mendukung 6 dimensi atau 18 subdimensi tadi. Sehingga kalau kami di ITS, tim konsultan Smart City adalah multidisiplin, lintas disiplin. Ada kepala lab lingkungan, kepala lab manajemen bisnis, ada yang dari teknik sipil, ya teman-teman, ada yang dari Dispro untuk branding, ya. Kami kumpulan dari situ. Sehingga ketika mendampingi kota kabupaten, kami gabungan dari banyak disiplin ilmu yang mencakup 6 dimensi Smart City dan 18 subdimensi Smart City tadi. Ya, ini. Nah, mispersepsi ke-6, teman-teman. Kalau teman-teman selama ini lihat, ya mungkin teman-teman belum tahu, nanti ngobrol sama daerah teman-teman. Biasanya ketika perencanaan kota kabupaten nggak ada prioritasnya. Jadi kalau ini ada 6 dimensi, semuanya direncanakan dengan anggaran yang sama, tanpa prioritas. Padahal yang benar, Smart City itu harus ada yang prioritas. Harus ada yang jadi gerbongnya. Contoh dalam hal ini misalnya Smart Branding, contoh kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dia yang di depan itu adalah smart brandingnya dulu, yakni pariwisatanya. Waktu zaman Pak Aswaranas, oke, ini saya percaya pariwisata atau branding ini akan mampu mendorong gerbong-gerbong yang lain. Maka dalam perencanaan Smart City Banyuwangi, semua program Smart Economy, Living, Environment, Society, Governance harus mendukung dari Smart Branding. Apa itu maksudnya? PUPR, ya, pembangunan umum, waktu mau bikin jalan, maka harus diprioritaskan jalan-jalan yang pariwisata, ke daerah pariwisata. Smart Economy, Dinas UMKM, waktu mau membuat UMKM, maka didahulukan UMKM-UMKM yang untuk pelayanan di tempat pariwisata. Nah, ini contohnya, teman-teman. Jadi, setiap perencanaan dan program Smart City di satu kota, dalam rekomendasi saya, harus ada yang leading-nya. Ada leadernya, ada yang lead-nya dulu. Ini juga berdasarkan banyak referensi ya, teman-teman. Kayak di New York, kayak di Singapura, kayak di Korea Selatan, kayak di banyak kota. Itu kota-kota Smart City itu selalu ada positioning-nya, prioritasnya. Oh, di kota ini health-nya, di kota ini ekonominya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi Banyuwangi brandingnya, kalau di kota Kediri itu ekonominya. Saya nggak tahu, di kota Semarang mungkin apa, ekonominya mungkin ya. Nah, ini berdasarkan dari kekhasan, kekuatan dari kota kabupaten itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya kami mendampingi. Lalu, persepsi ke-7. Ini finally saya masuk agak lebih dalam buat teman-teman yang pengalaman mendampingi untuk perencanaan Smart City. Seringkali waktu bikin program-program Smart City itu nggak nyambung sama RPJMD. RPJMD itu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Itu nggak nyambung. Harusnya nyambung, teman-teman. Jadi apa-apa yang direncanakan, ya itu harus dicarikan cantolannya di dalam indikator kinerja RPJMD. Ya, biasanya idealnya kan bikin master plan Smart City, lalu itu jadi input waktu bikin RPJMD. Tapi faktanya kan biasanya RPJMD-nya udah ada dulu, terus ikut gerakan 100 Smart City, bikin master plan Smart City. Nah, waktu bikin program, tetap programnya harus inovatif ya. Jangan juga copy paste dari RPJMD, enggak. Bikin yang inovatif, kolaboratif, pakai teknologi. Kalau sudah usulannya itu terus kemudian dicantol ke gitu ya. Ini kira-kira nanti bisa ngikut ke indikator kinerja yang mana, ikut program yang mana. Sehingga nanti kalau pada saat membuat Renja RKA, ya perencanaan kerja dan keuangan setiap tahun, maka OPD penanggung jawabnya tadi bisa menganggarkan. Walaupun nanti akan ada tambahan anggaran dari pentahelik, dari pemangku kepentingan kota yang lain. Ya. Dan terakhir ya teman-teman, terakhir adalah mispersepsi ke-8. Inisiasi Smart City itu tidak melibatkan pimpinan daerah. Nah, ini juga banyak nih parah juga sih akibatnya. Jadi waktu bikin gerakan 100 Smart City, ternyata idenya dari, maaf ya, bukan merendahkan atau menyepelekan, tapi idenya masih terbatas pada kepala dinas Kominfo saja. Atau idenya dari kepala Bapeda saja. Nggak bisa, teman-teman.
Smart City, program Smart City, visi Smart City itu adalah mimpi pimpinan daerah. Jadi pimpinan daerah harus dilibatkan, harus ditanya, harus diminta mimpinya seperti apa. Maka dari mimpi itu diwujudkan menjadi visi misi Smart City, tujuan sasaran diturunkan jadi program-program yang dicantolkan kepada SPJMD termasuk pembagian terhadap stakeholder kota. Nah, itu teman-teman 8 mispersepsi dari Smart City ya teman-teman, mulai dari bahwa Smart City itu bukan hanya sekedar SPBA, Smart City, Master Plan Smart City itu harus multidisiplin, inisiasinya harus melibatkan pimpinan daerah, bahwa untuk membangun Smart City harus kuat SPBA-nya gitu ya. Mudah-mudahan wawasan tentang pengertian Smart City, konsep Smart City, dimensi Smart City, dan 8 mispersepsi Smart City ini bisa masuk ya ke teman-teman, hopefully ya, karena ini materinya banyak.